Baik, puji nama Tuhan. Shalom adik-adik. Sekali lagi, kurang bersemangat nih adik-adik nih. Shalom adik-adik. Oh, Kak Indro dengar nih. Shalom. Oke, siap. Siap adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah, yang duduk siap beribadah kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong dan semuanya sehat-sehat. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Sekarang waktunya adik-adik mempersiapkan diri adik-adik ya. Adik-adik boleh duduk dengan tenang, duduk dengan rapi. Tidak boleh ganggu adik atau kakaknya atau orang tuanya. Baik, puji Tuhan. Sudah tenang dan siap adik-adik? Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mulai adik-adik, kakak mengajak untuk kita semua berdoa dulu kepada Tuhan. Mari adik-adik, tundukkan kepalamu, lipat tanganmu, sikap doa yang benar kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus di atas bisa melihat adik-adik yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kakak yang pimpin doa. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Bapa, pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami anak-anakmu, anak-anak Tuhan, Abi Sentral Tomang, ingin datang kepada Engkau, menaikkan pujian, menaikkan sembah kepada Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, mampukan setiap kami, berikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan juga menolong guru-guru sekolah minggu juga yang ikut datang beribadah dengan kami bersama-sama. Tuhan juga menolong yang akan memberitakan, yang akan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati dan melindungi adik-adik yang mungkin saat ini tidak dapat bisa duduk diam untuk datang beribadah kepada Tuhan, entah sakit atau apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menguatkan dan menolong juga Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik semua dan guru-guru sekolah minggu Abi Sentral siap datang kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik adik-adik, tenangkan pikiranmu, siapkan hatimu. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Amin. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas ikan-Mu. Amin. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari semuanya adik-adik, pagi hari, pakai gerakan diikutin Kak Indro. Siang hari, sore dan malam hari. Semuanya angkat tangan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siangnya mana? Siang, sore dan malam hari, malam hari. Angkat tangan. Tak
intinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Adik-adik boleh mengatakan Tuhan Yesus baik. Dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Adik-adik boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. 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 Katakan haleluya. 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 Aku cinta Tuhan. Aku cinta Tuhan. Aku cinta Tuhan. Aku cinta Tuhan. Aku cinta Tuhan selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, Abis dan Ratomang sudah datang menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup. Tuhan, ini kami adik-adik kakak guru sekolah minggu datang kepada Tuhan dan ingin memuji nama Tuhan. Mampukan kami, berikan kami semangat untuk memuji nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Adik-adik boleh bertepuk tangan ya. Dahsyat luar biasa. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri ya. Senamkan dulu badannya biar semangat ya. Angkatkan tangan, lambai-lambaikan ke bawah, lambai-lambaikan ya, biar semangat. Oke, goyang-goyangkan badannya. Boleh melompat ya, boleh melompat. Oke. Siap memuji nama Tuhan adik-adik? Siap tentunya. Oke, mari siap kita menyenangkan hati Tuhan, bersuka kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Kudaki-daki. Semuanya jalan di tempat. Haleluya. Mari adik-adik, kita sama-sama katakan. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus beserta. Ku daki, mana dakinya? Ku turun. Pedro belum lihat tuh yang turun. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus beserta. Kanannya mana? Di kanan ada, di kiri ada, di atas dan di bawah kanan. Muka sukanya di suka kau ada, amin. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Dari awal katakan. Ku daki gunung, ku turun. Ku melintasi padang rumput, putar. Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi adik-adik? Atas, bawah. Mana muka dukanya? Muka sukanya dulu. Senyum. Dukanya mana dong? Bersedihnya. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi adik-adik, dengan sungguh-sungguh. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik masih bersuka cita, amin. Haleluya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih. K-A-S-I-H,
Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah, sayang kepada, seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, sayang kepada teman seperti kasih. Sekali lagi katakan, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, adik-adik. Dahsyat, luar biasa. Baik adik-adik, kita akan melihat kesaksian adik-adik sekolah minggu yang ingin bersaksi. Silakan menyaksikan. Puji Tuhan. Baik adik-adik, dahsyat luar biasa ya. Adik-adik pasti diberkati oleh teman-teman yang telah menyaksikan dan melalui pujian. Baik adik-adik, mari sekarang adik-adik persiapkan diri adik-adik, karena adik-adik akan menerima cerita kebenaran firman Tuhan. Biarlah cerita ini menjadi kekuatan dan mengingatkan bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik bagi adik-adik. Amin. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai
selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Nah, adik-adik balik lagi nih Kak Tasya yang menceritakan. Kangen gak? Kak Tasya ini kangen loh sama adik-adik, dan juga semua guru-guru sekolah minggu kangen juga sama adik-adik loh. Nah, biasa adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan kita pada hari ini, marilah berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah membimbing kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mau mendengarkan cerita firman-Mu. Bukalah hati, pikiran, telinga, dan mata kami agar kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kan tanggal 14 tuh ya. Pasti adik-adik denger kata Valentine, hari kasih sayang. Betul, tanggal 14 ini adalah hari Valentine. Yeay. Tetapi kita tidak akan menceritakan tentang Valentine adik-adik, tetapi kita akan menceritakan tentang kasih sayang. Pertama yang hari ini itu mengampuni adik-adik. Terus hubungannya sama kasih sayang apa Kak? Nah, yuk kita dengerin dulu cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik pasti tahu rasanya membenci. Adik-adik pasti tahu rasanya tidak suka. Adik-adik tahu rasanya ngedislike atau menghakimi, atau pokoknya segala negatif tidak suka kepada orang. Pasti pernah dong adik-adik ya. Nah, kakak juga banyak sering malah tidak suka sama orang, tidak suka sama kerjaan. Tetapi ada satu yang kakak harus ingat, yaitu kakak harus mengampuni adik-adik. Loh Kak, mengampuni? Mengampuni. Nah, apa sih itu mengampuni? Dan bagaimana sih cara yang mengampuni? Yuk kita dengar cerita hari ini, tetapi dengan ada satu cerita singkat. Nah, jadi tuh adik-adik ya, ada 2 orang teman, namanya Kenny dan Vido. Suatu hari Vido bermain dengan Kenny, tetapi Vido menyembunyikan kotak pensil Kenny di belakang pintu. Pada hari itu juga, Kenny kebingungan mencari-cari di mana ini kotak pensil dia. Tetapi pas dia telah menemukannya, ternyata Vido yang ngumpetin adik-adik. Wah, gimana tuh Kak jadinya? Nah, Kenny jadinya benci, gak suka sama Vido. Kenapa? Karena Vido telah menyembunyikan barang miliknya adik-adik dan membuat Kenny ini kebingungan. Udah tuh, Kenny marah terus, gak mau bicara sama Vido selama seminggu. Kenny gak mau memaafkan adik-adik, padahal Vido sudah meminta maaf terus loh selama seminggu itu. Nah, tapi pada suatu hari, sama seperti biasa, Kenny tidak mau memaafkan Vido. Datanglah Vido, jalan ke Kenny. Kenny, maafin aku ya. Nah, tapi saat itu, karena Kenny sudah benar marah,
dilemparlah penggaris yang ada di atas meja guru adik-adik. Prak! Gara-gara itu, penggarisnya patah. Fido dan Kenny ketakutan adik-adik. Waduh, gimana nih kalau gurunya lihat ya? Tiba-tiba datanglah gurunya, masuk dan melihat penggarisnya pecah, penggarisnya patah. Dan ditanyalah, siapa yang memecahkan penggaris ini? Karena Kenny mau tidak mau bilang, dan emang beneran Kenny yang mematahkan penggaris itu. Kenny berkata, "Saya, Bu." Ibu guru akhirnya bilang gini, "Oh, oke Kenny, kamu baik sekali telah mengakui kesalahan kamu. Tetapi kamu juga harus meminta maaf kepada pemilik penggaris ini, yaitu Fido." Kagetlah Kenny. Waduh, penggaris ini milik Fido. Gimana nih? Apa Fido akan memaafkan aku dengan gampangnya? Akhirnya Kenny berpikir, oke, aku akan mencoba bilang kepada Fido. Nah, Kenny memberanikan diri. Kenny berkata, "Fido, maafin aku ya. Aku telah mematahkan penggarismu." Nah, Fido berkata, "Oh, nggak apa-apa kok Kenny." Kenny kebingungan dong adik-adik. Kok Fido memaafkan dia segampang itu? Semudah itu? Nah, Kenny bertanya lagi, "Fido, kok kamu bisa sih memaafkan aku? Perbuatanku yang telah mematahkan penggarismu itu. Karena aku marah-marah kepada kamu." Nah, Fido menjawab, "Gak apa-apa kan? Karena Tuhan Yesus telah mengampuni aku." Loh, Kenny tambah bingung. Tuhan Yesus telah mengampuni. Fido berkata lagi, "Iya, Tuhan Yesus telah mengampuni dosaku yang telah waktu itu menyembunyikan kotak pensilmu." Kenny berpikir, Tuhan Yesus mengampuni. Fido berkata lagi, "Iya, Tuhan Yesus bakal mengampuni kita kok. Toh, dosa kita yang kecil, dosa kita yang besar telah diampuni oleh Dia. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita semua, tanpa terkecuali. Dan sebagaimana layaknya aku, sebagai anak ke Tuhan, mengampuni juga kamu, mengampuni dosamu." Kenny akhirnya menyadari bahwa mengampuni, memaafkan itu harus adik-adik. Kenapa? Tuhan Yesus aja tidak berpikir, tidak hitung-hitungan seberapa besar dosamu, seberapa besar dosamu, seberapa besar kesalahanmu, Tuhan Yesus mengampuni. Tetapi dengan cara juga, jangan diulangi lagi. Akhirnya Kenny berkata, "Oh iya benar juga ya, aku harus mengampuni karena Tuhan telah mati dan Tuhan telah mengampuni semua dosa-dosaku." Akhirnya sejak saat itu mereka jadi berteman lagi tuh adik-adik. Seneng kan? Wow, amazing. Nah, adik-adik, dalam cerita itu mengampuni adalah emang hal yang tidak mudah, hal yang tidak gampang. Apalagi mengampuni untuk musuh kita, orang kita yang tidak kita sukai, membenci. Emang itu tidak mudah adik-adik, tetapi itu
itu tidak mustahil. Nah, kenapa Tuhan Yesus aja mati di kayu salib? Dia mengampuni dosa kita tanpa hitung-hitungan, tanpa mengetahui dosa kita kecil, dosa kita besar. Dia tetap mengampuni kita, adik-adik. Dan dia tidak keberatan melakukannya. Dia melakukan itu karena dia mengasihi kita, adik-adik. Sama seperti yang sekarang kan ya, hari kasih sayang. Tapi bukan berarti di hari kasih sayang saja kalian mengampuni. Kalian harus mengampuni di setiap kali orang telah membenci adik-adik. Setiap kali orang telah membuli, menghina adik-adik. Ataupun adik-adik sendiri yang buat dosa. Adik-adik membenci orang, adik-adik meledek orang. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus aja mengampuni adik-adik. Masa gara-gara hal ini? Gara-gara hal kecil lah yang adik itu suka, adik sudah mengampuni. Jadi, inti cerita pada hari ini adalah mengampuni adik-adik. Mengampuni dimanapun, kapanpun, hal kejadian apapun, siapapun, kalian harus mengampuni. Karena Tuhan juga telah mengampuni semua dosa kita yang kita telah perbuat, maupun dosa kecil, dosa besar, sama aja. Dia telah mengampuni kita. Tapi meskipun kita udah diampuni, bukan berarti kita akan mengulang lagi dosa-dosanya, adik. Jangan, no. Kita malah harus memperbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Oke adik-adik? Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, yuk kita lihat dalam Alkitab, Efesus 4 ayat 32. Berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Gimana adik-adik? Seru gak cerita hari ini? Kita telah mendengarkan sebuah cerita dengan tema mengampuni karena telah diampuni. Kita mengampuni karena telah diampuni oleh Yesus Kristus. Nah, karena kita sudah mau mengakhiri, yuk kita seperti biasa juga lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kita bagaimana cara mengampuni. Tuhan telah mengampuni semua dosa-dosa kita, dari dosa kecil, dosa besar. Tuhan tidak memikirkannya. Tuhan selalu mengasihi kita, makanya Engkau telah mengampuninya. Tuhan, biarlah adik-adik yang di sana sini bisa mengampuni semua orang atas kesalahan-kesalahannya, baik maupun itu kesalahan kecil ataupun kesalahan yang besar. Tuhan, ampunilah mereka. Tuhan, kami juga berdoa kepada semua teman-teman kami, guru-guru kami, orang tua, dan semua orang, agar mereka bisa mengampuni, agar mereka bisa menunjukkan kasih sayang mereka seperti Engkau telah mengasihi kami. Dan terima kasih atas firman Tuhan hari ini ya Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Berkatilah dan bimbinglah kami di setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekian. Ingat adik-adik, mengampuni memang bukan hal yang mudah, tetapi itu tidak mustahil. Happy Sunday adik-adik. Selamat beraktivitas kembali ya. Happy Sunday. God bless you. Shalom teman-teman Abi Sentral Tomang. Sukacita Pandu dapat menjumpai teman-teman di hari Minggu ini. Pastinya teman-teman semua sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Jangan lengah, sebab kesehatan itu mahal harganya loh. Baik, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita dengerin dulu yuk teman-teman kita yang sudah mengirimkan video hafalan ayat Alkitab. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatan
Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terima kasih. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang diletakkan di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Menceritakan kembali Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Di hari ketiga ada pernikahan di Kana Galilea. Yesus, ibu Yesus, dan murid-muridnya diundang. Tetapi mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menyuruh pelayan mengisi 6 tempayan dengan air penuh dan membawanya ke pemimpin pesta. Lalu pemimpin pesta mengecap air yang berubah menjadi anggur. Dan itu tanda-tanda pertama Yesus menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terima kasih. Diceritakan kembali Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana Galilea. Ibu Yesus dan muridnya diundang. Mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menyuruh pelayan untuk mengisi 6 tempayan penuh dengan air dan membawakannya kepada pemimpin pesta. Lalu pemimpin pesta mengecap air tersebut yang berubah menjadi anggur. Itu merupakan tanda-tanda kemuliaan pertama Tuhan Yesus, dan murid-muridnya pun percaya kepadanya. Terima kasih. Baik, Pandu ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan persembahannya, baik melalui transfer ke rekening Bank Abi Sentral Tomang maupun yang memberikan secara tunai. Kiranya teman-teman dan orang tua teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, sampai di sini dulu pengumuman kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, adik-adik pasti diberkati, amin. Dahsyat, luar biasa. Pokoknya adik-adik ingat selalu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah marah, Tuhan yang selalu memberikan adik-adik ketenangan dimanapun. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Sebelum itu kita akan naikkan pujian kita. Kami Abi Sentral Tomang. Semuanya boleh bangkit berdiri di rumah ya. Kita naikkan pujian ini. Abi Sentral Tomang. Kami Abi Sentral Tomang. Kami adalah saksinya Kristus. Giat di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Oh ayo, 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 oh ayo. Sekali lagi, kami Abi Sentral. Kami Abi Sentral Tomang. Kami adalah saksinya Kristus.
Apa? Oh ayo, 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 oh ayo. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.